warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Della Deliana. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Jadi, jika kita berbicara mengenai aliran pendidikan, dari aliran-aliran pendidikan inilah guru memberikan statement tertentu berdasarkan aliran-aliran pendidikan yang dianutnya untuk prosesi dalam mengajar. Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran kan, apa sih itu aliran-aliran pendidikan? Yuk kita bahas definisinya. Jadi, aliran-aliran pendidikan merupakan pemikiran tentang pendidikan yang dapat dimaknai sebagai suatu upaya pembaharuan dalam dunia pendidikan, yang dimana guru akan memberikan statement, metode, strategi, dan lain sebagainya dalam prosesi pembelajaran sesuai dengan aliran pendidikan yang dianutnya. Nah, aliran pendidikan ini merupakan suatu teori atau suatu paham yang diikuti pengguna pemahaman ini. Jadi teman-teman, ada apa aja sih aliran-aliran pendidikan itu? Aliran-aliran pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada aliran pendidikan nativisme. Yang kedua, ada aliran pendidikan naturalisme. Yang ketiga, ada aliran pendidikan empirisme. Yang keempat, ada aliran pendidikan konvergensi. Dan yang terakhir, kelima, ada aliran pendidikan klasik. Nah, yang pertama ada aliran nativisme. Aliran nativisme ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah dibawa dari manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut jenis aliran nativisme ini, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan dan pendidikan hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Nah, teman-teman, maksud dari pemahaman ini bahwa sejak lahir anak telah memiliki dasar dan sifat tertentu dari faktor bawaan dan faktor keturunan atau genetiknya. Nah, pemahaman pada aliran ini percaya bahwa anak yang sudah lahir atau baru lahir sudah membawa pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Seperti orang tua yang bisa bernyanyi, maka keturunannya nanti juga akan bisa bernyanyi seperti orang tuanya. Jadi, pada aliran ini, pendidikan dan lingkungan sosial itu tidak dianggap penting dan dikesampingkan. Pada pemahaman ini juga, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan dan pendidikan dianggap hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Nah, aliran ini dianggap dengan pesimisme di dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada aliran pendidikan naturalisme. Aliran pendidikan naturalisme ini berarti bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak ada satupun dengan pembawaan yang buruk. Nah, perkembangan selanjutnya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya. Apakah pengaruh pendidikan itu sendiri baik atau buruk? Aliran ini menolak campur tangan pendidikan, melainkan menyerahkan anak ke alam. Pada pemahaman ini menganggap segala sesuatu itu baik ketika baru keluar dari alam, dan segala sesuatu berubah menjadi jelek ketika ia sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Maka seorang anak akan menjadi jelek karakteristiknya dan pemahamannya oleh karena ada campur tangan manusia dalam pendidikan. Pada pemahaman ini pula teman-teman, seharusnya alam dibiarkan memberikan pengalaman dan kecerdasan sendiri kepada anak secara alamiah dan manusia tidak usah ikut campur untuk membentuk karakteristik dan kecerdasan daripada manusia atau anak itu sendiri. Nah, pada pemahaman ini pula menganggap bahwa alam akan mengajarkan kebaikan yang terlahir secara alamiah. Seperti ketika anak melakukan kesalahan, maka alam sendiri yang akan menghukumnya. Contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Ketika anak berlari di tempat yang berbatu, nah ketika terjatuh, otomatis lututnya akan terluka dan berdarah. Nah, nanti pemahamannya akan terbentuk sendiri di dalam pikiran anak itu. Oh, aku tidak boleh berlari di tempat yang berbatu lagi. Nanti ketika aku terjatuh,
lututku akan luka dan sakit. Jadi, alam sendiri yang akan mengajarkan konsep dan pemahaman pada anak itu sendiri pada aliran pendidikan naturalisme. Yang ketiga ada aliran pendidikan empirisme. Aliran pendidikan empirisme ini berpendapat bahwa setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan yang kosong dan tak punya kemampuan apa-apa. Aliran ini juga berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja. Jadi teman-teman, maksudnya di sini manusia itu lahir ke dunia dengan jiwa dan watak yang suci serta bersih seperti kertas putih yang tidak ada noda sedikit pun di atasnya. Nah, pada aliran ini mempunyai pemahaman bahwa seseorang atau peserta didik itu ibaratnya berubah menjadi warna yang berbeda-beda dan ada yang berwarna merah, hijau, kuning, dan biru. Hal ini dipengaruhi dari faktor pendidikan atau lingkungan dari peserta didik itu sendiri. Karena dari pendidikan dan lingkungan inilah manusia yang awalnya lahir seperti kertas putih yang bersih menjadi berubah ke berbagai warna yang ada. Bisa berubah menjadi warna hitam, hijau, biru, kuning, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana pendidikan dan lingkungan yang didapatnya. Nah, yang keempat ada aliran pendidikan konvergensi. Jadi teman-teman, aliran konvergensi ini merupakan gabungan dari aliran empirisme yang peduli terhadap pendidikan dan aliran nativisme yang mengesampingkan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga faktor eksternal lainnya, seperti lingkungan atau pendidikan. Nah, aliran konvergensi ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu pertama ada faktor bakat atau pembawaan, yang kedua ada faktor lingkungan, pengalaman, atau pendidikan. Ini artinya seorang anak yang dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu sendiri. Nah, teman-teman, aliran ini menganggap anak yang sudah memiliki potensi kritis, sains, maths, keterampilan seni, dan lain sebagainya, sejak lahir itu akan sempurna lagi jika ada peran daripada alam atau lingkungan pendidikan di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Nah, di sini teman-teman, maksud dari aliran konvergensi yaitu aliran yang ada campur tangan hereditas atau genetik dan juga ada campur tangan dari lingkungan serta pendidikan. Yang kelima atau yang terakhir ada aliran pendidikan klasik. Aliran pendidikan klasik ini membentuk pemikiran-pemikiran baru sebagai dasar pelaksanaan pendidikan yang dapat mengarahkan peserta didik kepada tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, pada pemahaman aliran ini muncullah gerakan-gerakan baru pendidikan yang tidak lain maksudnya di sini adalah penyempurnaan atau pengembangan dari aliran-aliran klasik pendidikan yang sudah ada sebelumnya untuk menunjang upaya penciptaan lingkungan, pengembangan bakat, dan kemampuan anak yang diusahakan secara optimal dengan berbagai aliran-aliran yang telah ada. Baik teman-teman, selesai sudah penjelasan aliran-aliran pendidikan. Semoga dari penjelasan tadi diharapkan dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu aliran-aliran pendidikan beserta jenis-jenisnya. Sekian dari saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!